Kayak mana air itu derasnya, kayak gitulah kayu itu derasnya. Beruntunglah kayu itu nggak kena ke rumah. Warga Kecamatan Tuka Tapanuli Tengah menceritakan detik-detik derasnya banjir yang menyeret batang-batang kayu berukuran besar hingga memenuhi aliran sungai di belakang permukiman pada 4 Desember 2025. Satu di antara warga Cirebon Hutauruk mengungkapkan bahwa air bah datang bersamaan dengan gelondongan kayu. Ia menyebut kayu-kayu tersebut beruntung tidak menghantam rumahnya karena alirannya lurus mengikuti jalur sungai. Menurut keterangan warga sekitar, sumber tumpukan kayu itu diduga berasal dari kawasan perbukitan. Material tersebut terbawa arus kuat akibat banjir dan longsor yang terjadi sejak pagi. Hingga saat ini belum ada alat berat yang dikerahkan untuk membersihkan atau mengangkut kayu-kayu tersebut dari aliran sungai. Bu, bisa dijelaskan nggak Bu, ketika tumpukan kayu ini tiba-tiba menumpuk di belakang rumah Ibu ini seperti apa sih Bu? Seperti ke apalah, tahu pokoknya mujizat Tuhan lah, ke air yang deras itu seiring dengan kayu itulah. Kayak mana air itu derasnya, kayak gitulah kayu itu derasnya. Beruntunglah kayu itu nggak kena ke rumah, lurus. Itulah mujizat Tuhan. Kalau biasanya memang nggak ada kayu-kayu ini atau seperti apa sih Bu? Nggak ada. Maksudnya sungainya biasa aja gitu ya? Iya. Seperti biasa nggak ada kayu. Kalau kayu-kayu ini sumbernya dari mana sih Bu, tahu nggak? Kalau menurut yang kita tahu dari puncaknya dari Malaka. Dari atas perbukitan artinya Iya, Bu? perbukitan Malaka dibilang. Di atas perbukitan dan terbawa arus banjir. Iya, longsor. Sampai ke sini berarti Iya. Bu ya? Nah Bu, kalau misalkan sebelum ini sungainya itu ada airnya atau kering ya Bu keadaannya Bu? Enggak pala tapi keruh. Keruh, tapi dalam nggak Bu? Enggak pala. Karena ini kan enggak banyak lagi dipergunakan karena pam tidak ada. Sudah dapat. Jadi enggak pala dipergunakan orang. Itu sekitar jam berapa Bu kejadian kayu-kayu ini datang? Sekitar antara kira-kira jam 9 lah. 9 pagi. Itu gimana Bu keadaannya Bu? Apa Ya ada enggak tahu bunyi lah, gitu? seperti apalah air yang dituangkan dari ember, kayak gitu. Kayak gitulah apanya, derasnya air itu seiring dengan kayu. Terus air langsung menuju ke desa sebelah ya Bu ya? Langsung langka. Jadi karena nggak bisa lagi di sana kan di bawahnya itu, makanya tersumbat di sini, meloncatlah ke sana. Di atasnya itu. Sampai sekarang sudah ada alat berat yang dikerahkan Belum. untuk mengangkut batang-batang kayu ini belum? Belum, itulah kendala sekarang. Belum ada ya? Belum ada. Itulah pertolongan kami pertama-tama inilah dulu dibersihkan, barulah kondisi jalan baik. Yang paling dibutuhkan sama masyarakat di sini itu apa sih Bu sekarang? Air Air bersih, listrik. Kalau apa dah sih kita, sandang pangan lah. dan sandang pangan, logistik ya Bu ya? Kan udah lebih 1 minggu listrik nggak ada. Ya kayak gini lah, mandi-mandi di air yang keruh. Di air keruh. Bu, kalau nanti kayu-kayu ini, kalau waktu kayu mengalir itu Bu, apakah ada yang merusak rumah warga nggak sih Bu, atau cuma mengalir gitu aja Bu? Kalau daerah Sigotom mudah-mudahan nggak ada, tapi kalau di luar Sigotom istilahnya di Hutan Nabolon, di Bonalumban, rumah banyak terbawa banjir, longsor. Terkena kayu-kayu ini Bu? Iya ya. Ini kan Sigotom ini, desa Sigotom. Pada saat kejadian itu warga-warga pada lari nggak sih Bu? Lari, Bantu inilah. sini ya? Kalau daerah Sigotom kesinilah puncaknya. Termasuk Ibu juga sempat Iya. menyelamatkan diri dari Iya. rumah Rumah atau? kami di sana. Kebetulan memang ini rumah anak. Oh. Di sinilah kumpul semua yang muat ke sinilah. Yang Lanjut. lebih parahnya itu di Hutan Nabolon sama di atasnya lagi longsor. Lebih parah. Dengan Ibu siapa izin? Dengan Cirebon Hutauruk. Cirebon. Cherry. Download Tribun X sekarang. Menghadirkan lokal menjadi Indonesia.